Tanpa Maguire, Cole Palmer dan Phil Foden, inilah skuad timnas Inggris untuk Piala Dunia 2026. Skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026 yang telah dikonfirmasi menimbulkan perdebatan di kalangan fans timnas Inggris. Manajer Thomas Tuchel telah menegaskan sejak awal bahwa ia tidak segan-segan membuat kontroversi dengan keputusannya, dan ia tetap setia pada janjinya dengan pemilihan pemain yang akan dibawanya ke Piala Dunia 2026. Berbagai bocoran mengenai para pemain dalam 24 jam menjelang pengumuman resmi skuad pada Jumat pagi membuat banyak orang bertanya-tanya siapa saja yang benar-benar masuk dalam daftar. Namun, akhirnya menjadi jelas siapa saja yang dimasukkan oleh pelatih asal Jerman itu ke dalam skuad. Berpegang pada prinsip bahwa tim lebih penting daripada bakat, sejumlah nama besar dan beberapa pemain lain yang tampaknya layak mendapat tempat dalam skuad telah ditinggalkan dari daftar yang terdiri dari 26 pemain, yang memicu reaksi keras di dunia maya dan media. Apa yang kami coba capai sebagai tim dan kami berusaha menyusun skuad yang seimbang. Jika semua pemain dipilih, sudah pasti dari 55 pemain ini, kami harus meninggalkan beberapa talenta luar biasa dan kepribadian luar biasa di rumah. Bagaimanapun, jika kami memilih semua nama itu, beberapa nama besar lainnya akan tereliminasi dan kita akan membicarakan nama-nama tersebut. Itu bagian dari pekerjaan, kata Tuchel dalam konferensi pers saat membela keputusannya yang kontroversial. Berikut keputusan Tuchel yang menimbulkan perdebatan terkait pemilihan pemainnya ke dalam skuad. Ivan Toney. Tuchel tiba-tiba kembali mengandalkan striker Al Ahly berusia 30 tahun itu sebagai salah satu opsi cadangan untuk Kapten Harry Kane. Penampilan terakhir Ivan Toney bersama timnas Inggris tepat 1 tahun lalu. Toney bermain selama 2 menit dalam kekalahan mengejutkan pada laga persahabatan melawan Senegal di City Ground. Tampaknya, penampilan Toney musim ini dengan lebih dari 40 gol di Arab Saudi terlalu bagus untuk diabaikan oleh Tuchel. Cole Palmer, Morgan Gibbs-White dan Phil Foden. Selalu ada setidaknya satu keputusan besar yang harus diambil untuk posisi nomor 10, karena Tuchel harus memilih di antara gelandang serang yang sangat berbakat. Tempat Morgan Rogers hampir pasti terjamin, sementara Jude Bellingham yang serba bisa juga sudah dipastikan masuk, sehingga manajer hanya perlu memilih di antara Eberechi Eze, Cole Palmer, Phil Foden, dan Morgan Gibbs-White. Meskipun dalam performa terbaiknya, sudah lama dilaporkan bahwa Gibbs-White bukanlah pilihan utama, sehingga tidak terlalu mengejutkan jika ia tidak dimasukkan dalam skuad. Namun, tidak memasukkan Palmer dan Foden merupakan keputusan besar yang menimbulkan kehebohan di media sosial karena para penggemar tidak dapat mempercayainya. Sebenarnya, keduanya tidak bisa banyak mengeluh. Musim Palmer terhambat oleh cedera, ia hampir tidak bermain untuk Inggris sejak Euro 2024, dan ia baru mulai terlihat seperti pemain yang menggebrak Premier League pada 2 musim pertamanya bersama Chelsea. Sementara Foden telah tampil buruk untuk klub dan timnas dalam beberapa waktu. Sejak Euro 2 tahun lalu, saat ia tidak efektif dan banyak yang mendesak agar ia dicoret. Dengan demikian, Eze adalah satu-satunya pemain yang dipertahankan oleh Tuchel meskipun musim debutnya bersama Arsenal tidak konsisten. Akan ada pertanyaan mengenai keputusan kontroversial untuk mencoret Gibbs-White, Palmer, dan Foden, karena ketiganya pasti lebih mampu memberikan dampak dari bangku cadangan daripada sejumlah pemain yang lolos seleksi. Namun, saat membahas gelandang serang yang ia abaikan, Tuchel berkata, "Kami berusaha memiliki skuad yang seimbang dan tidak membawa 5 pemain nomor 10 serta memaksa mereka bermain di posisi yang bukan posisi aslinya. Karena siapa yang akan diuntungkan dengan itu? Pemainnya? Kami sendiri? Saya rasa tidak." Kobbie Mainoo. Peluang Kobbie Mainoo untuk masuk skuad Inggris di Piala Dunia tampak sirna di pertengahan musim. Ia sama sekali diabaikan oleh mantan manajer Manchester United, Ruben Amorim, yang tetap teguh pada keyakinannya bahwa gelandang tersebut tidak cocok dengan sistem 3 back yang ia terapkan. Setelah sempat mempertimbangkan untuk hengkang pada Januari, Mainoo pasti sangat bersyukur karena ia bertahan lebih lama daripada pelatih asal Portugal itu di Old Trafford. Dia kini telah memenangkan persaingan dengan Adam Wharton dan James Garner untuk merebut posisi gelandang tengah terakhir di skuad Tuchel. Meskipun kemungkinan besar dia tidak akan menjadi starter di depan Declan Rice atau Elliot Anderson.
Trent Alexander-Arnold. Tanda-tanda ini sudah terlihat sejak lama bagi Trent Alexander-Arnold. Namun hal itu tak membuat pencoretan namanya menjadi kurang menyakitkan, terutama mengingat cedera-cedera yang dialami. Ini adalah akhir yang pahit bagi musim debut yang mengecewakan di Madrid bagi pemain berusia 27 tahun ini, yang bergabung dengan Los Blancos dari Liverpool. Setelah penolakan terbaru ini, yang terjadi meskipun Ben White cedera dan Tino Livramento baru saja pulih dari masalah kebugaran, masa depannya di tim nasional dipertanyakan. Setidaknya selama Tuchel masih memimpin, mengingat ia belum bermain untuk negaranya selama hampir setahun. Harry Maguire. Harry Maguire yakin dirinya sudah pasti masuk skuad Piala Dunia setelah dipanggil kembali ke timnas Inggris pada jeda internasional terakhir, berkat kebangkitannya di paruh kedua musim Manchester United. Namun, Tuchel punya pandangan lain. Bek tengah ini telah dicoret oleh pelatih asal Jerman tersebut, yang sejujurnya telah mengakui pada bulan Maret bahwa Maguire masih berada jauh di bawah dalam urutan pemain dan bahwa ia belum berubah pikiran mengenai bek tengah gaya lama ini. Beberapa nih, tulisnya di media sosial. Saya terkejut dan kecewa dengan keputusan ini. Nico O'Reilly. Musim yang luar biasa bagi Nico O'Reilly. Pemain berusia 21 tahun ini menjadi bintang baru Inggris pada musim 2025-26, dengan menyumbang 15 kontribusi gol yang luar biasa dari sisi kiri pertahanan Manchester City, dan ia tampaknya akan mengakhiri musim individu yang gemilang dengan berangkat ke Piala Dunia sebagai bek kiri utama negaranya. Lewis Hall dan Miles Lewis Kelly sama-sama terlewatkan secara mengejutkan dari skuad, padahal Tuchel diperkirakan akan memilih setidaknya salah satu dari mereka untuk bersaing dengan O'Reilly memperebutkan posisi bek kiri. Namun, pemain City ini kini dipastikan akan menguasai posisi tersebut, dengan Jed Spence kemungkinan besar akan menjadi cadangannya. Ada beberapa risiko yang menyertai keputusan tersebut, mengingat O'Reilly sebenarnya adalah seorang gelandang. Itu berarti tidak ada bek kiri murni yang diakui dalam skuad, dengan Spence yang lebih nyaman bermain di sayap sebelahnya. Namun, Tuchel jelas yakin bahwa pertaruhan ini akan membuahkan hasil. Reputasi tak berarti apa-apa bagi Thomas Tuchel. Skuad ini, setidaknya, terhindar dari gangguan perdebatan yang melanda tim pada turnamen-turnamen sebelumnya. Susunan pemain inti terkuat sudah jelas, kecuali posisi nomor 10 di mana Bellingham dan Rodgers mungkin akan berbagi peran. Tuchel menyebut kejelasan saat mengonfirmasi skuadnya, dan pilihannya berarti tidak akan ada desakan agar Palmer menjadi starter, tidak ada seruan agar Foden dicoret, dan tidak ada pertanyaan mengenai posisi Alexander-Arnold, yang pada akhirnya bisa menjadi hal yang sangat berharga. Tuchel telah dengan sangat jelas menunjukkan bahwa ia tak segan-segan mengambil keputusan yang kontroversial asalkan hal itu membantunya membangun tim sesuai visinya sendiri. Tim yang ia yakini mampu menjuarai Piala Dunia.